Oke, semangat pagi Bapak Ibu semua. Shalom, Om Swastiastu. Semangat pagi, hari ini kami mau membagikan tips bagaimana caranya memilih rumah yang pas buat Bapak Ibu. Terutama selain pas di desainnya, modelnya, lokasinya juga. Dan yang paling penting ada pas di kantong Bapak Ibu ya. Jadi sesuaikan budget. Oke, biasanya kalau yang pertama Bapak Ibu harus memperhatikan apa? Lokasi. Lokasi ini saya biasanya tanya, Bapak Ibu rencana buat invest atau tinggal? Karena kalau Bapak Ibu bilang buat tinggal, maka kami akan memilihkan lokasi spesifik yang dekat buat Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu bekerja di beach club ya, di Luna. Nah, ini cocok. Kenapa? Karena jaraknya maksimum radius biasanya 15 kilo. Itu mungkin makan waktu perjalanan pulang pergi sekali jalannya 30 menit. Nah, itu sudah maksimal kalau Bapak Ibu cari investasi buat tinggal. Nah, kalau dalam radius 30 menit ini nggak dapat, baru Bapak Ibu tambah 15 menit, jadi sekitar 45 menit dari rumah ke kantor. Itu sangat nyaman, dekat, nggak usah buru-buru. Bahkan kalau siang pun mungkin masih bisa pulang ke rumah, makan siang dulu di rumah, terus balik lagi. Atau bahkan masih bisa tidur siang, karena tidur siang ini penting. Nah, itu yang saya lakukan juga. Saya dari kantor ke rumah cuma 30 detik, bukan 15 detik bahkan jalannya. Jadi itu nyaman banget. Anytime ada apa-apa pulang ke rumah. Oke, Bapak Ibu, jadi setelah tahu jaraknya, ya Bapak Ibu memang untuk tinggal, tentukan area sekitarnya, lingkungannya, apakah enak. Misalnya di bukit, sejuk, ada airnya lancar, airnya bersih, tetangganya bersih, nyaman, nggak neko-neko, nggak resek. Nah, itu jadi faktor pertimbangan. Kemudian apalagi? Jalannya, nah, jangan sampai jalan dari rumah ke kantor nih gelonjal-gelonjal, jelek. Apalagi kalau misalnya belum diaspal, belum dipaving, hujan deras. Nah, ini 2-3 hari ini di Bali ini hujan deras. Jadi akhirnya jalannya itu sampai becek banget, nggak bisa dilewati. Jadi cari jalan kalau bisa yang dekat jalan utama, terus dekat. Nah, proyek kami ini Grand Nilavadi ini cuma 1 kilo dari jalan utama provinsi, jalan yang dilalui oleh truk dan bis. Anda bisa bayangkan kalau dilewati truk dan bis ini pasti lebat dan bagus ya, karena ini jadi showcase-nya. Terus kemudian yang kedua Pak, dari jalan kabupaten, jalan desa, ini cuma 200 meter, jadi enak banget, nyaman. Terus kemudian selain jalan yang bagus adalah apa? Lingkungannya ya, lingkungannya sekitarnya ini banyak pohon-pohonan. Jangan sampai, karena di dekat kami ini ada yang murah, bagus rumahnya, katanya rumahnya besar, tapi ternyata apa? Di atasnya ini ada gunungan. Gunungannya apa? Bukan gunung, tapi gunungan sampah. Bayangin kalau ada gunungan sampah dekat Bapak Ibu, setiap jam beberapa anginnya lewat, ya udah, baunya masuk, berbahaya, menyebabkan penyakit. Jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu memiliki hunian yang bagus lingkungannya, terus kemudian bersih, udaranya sejuk dan sehat juga. Terus kemudian yang kedua, bila buat invest. Nah, kalau buat invest Bapak Ibu mesti melihat apa? Skala kota. Nah, ini ada perumahan terbesar di Tabanan, 1000 unit rumah. Bayangin kalau perumahan Bapak Ibu cuma ada 5 unit atau 10 unit rumah, semua kejual, ya udah pasti nggak dirawat lagi. Harganya bukannya makin naik, malah makin turun. Kenapa? Karena rumah makin lama nggak ditinggali, makin rusak. Jadi Bapak Ibu pastikan membeli di komplek perumahan yang besar, yang masih terus membangun. Karena ketika Bapak Ibu membeli di awal, Bapak Ibu sudah punya keuntungan yang bagus untuk capital gain-nya. Jadi misalnya belinya di angka 288 juta. Kemudian setiap kali 3 bulan, tahap itu habis, pasti dinaikin 5-10%. Nah, itu sudah jadi untungnya Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu di komplek yang besar ini akan banyak penyewanya, itu yang paling enak. Jadi Bapak Ibu invest, beli di sini, kemudian kita tawarkan untuk disewakan, baik
bulanan maupun tahunan, pasti nilai sewanya pun juga bagus. Jadi Bapak Ibu perhatikan hal itu, carilah komplek yang besar. Karena komplek besar ini biasanya dijaga. Semua tetangganya ingin nilai investasinya ini makin lama makin bagus. Lingkungannya dibuat senyaman mungkin. Bahkan apa? Fasilitasnya terus ditambah. Pasti itu. Kenapa? Karena kalau mau jual yang unit terakhir biasanya paling mahal, itu harganya harus terus dinaikkan. Nah, caranya gimana caranya? Yaitu fasilitasnya ditambah, makin lama makin bagus, makin lama makin keren, bentuk rumahnya juga. Akhirnya rumah-rumah yang beli di awal, yang sederhana, yang terjangkau, itu harganya pun terangkat naik. Jadi itulah yang dinamakan capital gain. Perhatikan kalau di perumahan, cari yang capital gain-nya kalau bisa dalam 2 tahun sudah naik 2 kali lipat. Itu bagus banget, dan ROI-nya, return of investment-nya, kalau kita sewa-sewakan setahun itu bisa 5-8%. Nah, itu yang paling enak. Dengan biaya maintenance yang kecil, tapi kita dapat nilai sewa yang besar. Bahkan nilai sewanya kalau bisa cukup untuk membayar angsuran dari KPR-nya. Itu sangat penting. Jadi di Nirafati ini kita lagi ada promo 5 juta all in. Jadi setelah bayar 5 juta langsung KPR, dan bahkan cicilannya itu bisa 1,6 juta kalau Bapak Ibu ambil 25 tahun. Nah, kalau disewain juga 1,6 juta sebulan, Bapak Ibu cuma modal 5 juta ditambah cicilan beberapa bulan, kemudian 105. Nah, uangnya bisa dapat dari hasil nilai sewanya. Jadi Bapak Ibu kemudian ketika sudah rumah itu disewa panjang, cukup untuk membayar cicilan, Bapak Ibu bisa memikirkan untuk mengambil berikutnya, kedua, ketiga, keempat, bahkan seterusnya. Akhirnya jadi satu blok. Jadi manfaatkan program dan promo yang disediakan oleh developer dengan baik. Terus kemudian berikutnya adalah lokasi ya. Lokasi itu sangat penting. Jadi lokasi di mana Bapak Ibu ingin berinvestasi. Kalau Bapak Ibu memang ada keinginan untuk retire di Bali, ini salah satu proyek yang sangat cocok. Kenapa? Karena sekarang pengembangan di Bali ini lagi bagus-bagusnya. Kita tahu harganya sudah sangat tinggi, terutama di daerah-daerah yang pertama, yaitu Kuta, Sanur, Nusa Dua, Seminyak. Nah, itu harganya mungkin sekarang sudah tinggi sekali, bahkan ada yang di atas 40 juta per meter. Nah, kedua adalah daerah pengembangan kedua. Biasanya ini dilihatnya dari turis. Yang pertama datang ke arah mana? Yang kedua biasanya ke Ubud dan Canggu. Sekarang kita lihat di Ubud dan Canggu ini jadi banyak kampung-kampung turis, kampung orang asing. Mereka tinggal, bahkan tinggalnya lama. Bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, 6 bulan, bahkan tahunan. Nah, ini perlu Bapak Ibu ingat-ingat juga. Bahwa semakin lama dia tinggal, dia akan pengen rumah yang makin nyaman, makin bagus. Sekarang makanya di Ubud dan Canggu harganya sudah 10 juta per meter, 20 juta per meter, bahkan saya dengar yang paling tinggi ada yang sudah 30 juta per meter. Ini sudah terlalu tinggi. Kalau masuk sekarang ya silakan, kalau ada yang jual cepat. Tapi kalau nggak jual cepat, ya Bapak Ibu akan susah nanti jualnya untuk kenaikan harganya. Jadi manfaatkan untuk mengambil di Tabanan ini dekat sekali dengan Tanah Lot, dekat dengan pantai Kedungu, cuma 5 menit. Harganya masih 2 juta per meter. Bahkan kalau gas keras kita kasih tambahan diskon. Hubungi kami bila berminat. Nah, ini kenaikannya gimana kita hitungnya? Kalau sekarang masih 2 juta per meter, nah, kami prediksi dalam 1-2 tahun ke depan harganya tanahnya bisa naik jadi 2 kali lipat, 4 juta per meter. Mungkin, bahkan mungkin bisa naik 3 kali lipat, 4 kali lipat. Itu sangat memungkinkan. Tergantung perkembangan daerah ini. Kita dengar sekarang Luna Beach Club masuk ke Tabanan 43 hektar. Gak macam-macam tuh investasi yang nilainya triliun ya, besar sekali, dan dia bangun bagus banget. Ada beach clubnya, ada shopping mallnya, ada restorannya, ada pantainya, semua ada. Bayangin kalau itu semua jadi semua, naiknya ini berapa? Manfaatin ini, kesempatan yang langka. Dan Bapak Ibu juga lihat ini akan jadi satu pengembangan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita sudah bangun dari 1000 rumah, kita sudah bangun 250 rumah. Masih ada 750 lagi yang kita jual. Yuk Bapak Ibu manfaatin kesempatan ini, hubungi kami Ferry Sang Pendekar Properti Sakti di 083 8370 7-nya 5 kali untuk mendapatkan rumah kafling